Simbol agama antara etika dan efek jerah. Pak Musti mesti jawab. Ada apa sebenarnya? Kok berturut-turut? Ya, kalau kita lihat dari dimensi sosiologis itu, kita tentu melihat siapa pelakunya. Pada umumnya pelakunya itu kan dari golongan ekonomi yang tidak begitu baik ya. Jadi mereka memanfaatkan momentum akhir tahun dan tahun baru, dan masyarakat kita itu menurut saya kita harus memberi apresiasi. Mereka cukup kreatif melihat, ya dia tidak lihat ini dia pakai cover yang simbol-simbol agama ya, tapi yang kira-kira bisa menarik perhatian masyarakat untuk membelinya. Itu saja pikiran mereka. Jadi saya sudah melakukan survei tentang masalah ini, dan saya bisa memastikan bahwa ini motifnya ekonomi mereka. Tidak ada motif politik ya, tidak ada motif juga untuk menciptakan kegaduhan. Tetapi boleh jadi ada aktor intelektual di belakang. Dan inilah sesungguhnya yang harus diungkap oleh polisi ya. Tapi ada indikasi ke sana, Pak Musti? Ya, di negeri ini apa yang tidak mungkin ada? Bisa saja terjadi yang seperti itu. Apalagi kalau kita lihat di Timur Tengah kan tengah gaduh, Pak. Orang juga tidak mau melihat Indonesia damai gitu ya. Karena itu gaduh di tingkat elit, tetapi juga tidak cukup. Berapa persen kemungkinannya kalau itu ada aktor intelektual untuk membuat itu? Saya kira semua kemungkinan ada, tetapi kan pernah kemarin ini akhir tahun itu kan kita lihat bagaimana elitnya itu terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan ini tidak cukup menggoyahkan stabilitas kita gitu, dan kita itu patut syukuri. Nah, tidak tertutup kemungkinan ingin menciptakan benturan-benturan di kalangan masyarakat kita, dan agama itu adalah hal yang sangat sensitif. Nah, karena itu memang saya memberi apresiasi dari Kementerian Agama, dari polisi, begitu tanggap, begitu cepat untuk meredam ini. Sekali lagi, setiap kejadian yang berdimensi agama itu sangat mudah untuk digerakkan itu, karena yang berbicara itu bukan logika, tapi emosi orang gitu. Jadi perasaan keagamaan orang itu membara-bara, berapi-api, kemudian itu bisa kayak bola salju yang menggelinding kemana-mana. Jadi ini menurut saya yang memang kita harus waspada betul. Kejadian yang terjadi di Timur Tengah tidak tertutup kemungkinan juga kemudian masuk ke negeri kita dengan berbagai motif. Nah, tapi sekali lagi para pelakunya tadi itu sebutkan itu motifnya mereka hanya ekonomi saja. Tidak ada motif yang lain, dan sekali lagi saya tentu memberi apresiasi pada masyarakat kita yang begitu kreatif ya, dengan di tengah kehidupan yang susah. Ini kalimatnya menarik, begitu kreatif. Tapi kalau kita bicara mengenai kreatif, Pak Amin, nih tentunya banyak yang kemudian kreatif melihat ada sesuatu yang, oh ini kok mirip ya, kok ini kok kayak simbol-simbol agama yang kemudian dilaporkan ke MUI, seperti apa? Iya. Di Majelis Ulama Indonesia itu banyak sekali laporan terkait dengan penodaan dan penistaan agama. Misalnya, mulai dari aliran paham keagamaan, baik yang sifatnya lokal, lintas kabupaten, kota, provinsi, sampai yang internasional. Ada yang sifatnya penodaan dan penistaan itu tidak dalam bentuk aliran dan paham keagamaan, tetapi dalam bentuk sebuah produk seperti sendal, jeans yang tadi sudah ditayangkan itu. Ada dalam bentuk yang sifatnya kasuistis seperti karpet tadi begitu. Nah, semua ini kita olah gitu. Kita olah dalam bingkai-bingkai yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 PMPS 1965 tadi gitu. Apakah ini termasuk ranah penodaan penistaan agama? Apa motivasinya? Ada faktor yang sistematis seperti ini? Apakah ada penyebaran ajaran kebencian terhadap pokok-pokok satu agama dan lain sebagainya. Nah, nanti hasil kajian ini bisa dalam bentuk laporan kepada aparat berwajib, bisa dalam bentuk dilaporkan ke Komisi Fatwa kalau dia sebuah aliran dan paham. Berapa persen sih kemudian dari laporan yang kemudian sudah disampaikan, kan banyak tadi Bapak sampaikan, yang kemudian nanti diambil setelah dikaji, oh ini harus difatwakan? Kita sebetulnya lebih mengedepankan pembinaan. Kalau sebuah aliran dan paham dilaporkan masyarakat kepada Majelis Ulama Indonesia, kemudian kita lakukan kajian oleh Komisi Pengkajian di MUI itu, hasil kajiannya itu lebih kita minta mereka rujuk ilal haq, kembali kepada jalan yang benar. Nah, kalau mereka bersikeras tetap ingin melanjutkan ajarannya, padahal itu melanggar pokok agama,
maka baru kita fatwakan. Bicara mengenai yang tidak jelas dan diluruskan. Nah, ini Pak Menteri bagaimana caranya untuk meluruskan yang masih miring ke kiri, miring ke kanan? Ya. Jadi disinilah pentingnya kita, tentu tidak hanya negara, tidak hanya pemerintah, tapi justru seluruh komponen masyarakat itu ya, menurut saya ormas-ormas Islam, majelis-majelis agama, tokoh-tokoh agama, dan semua kita ini memang saya ingin menggarisbawahi, memang dituntut kewaspadaan. Tadi Pak Musni dengan baik menjelaskan tinjauan sosiologis dari perspektif global bahkan gitu. Ketika kawasan Timur Tengah katakanlah sekarang ini kondisinya menghangat, memanas, kemudian lalu kemudian orang melihat bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia, yang juga selalu mengusung Islam yang damai, Islam yang toleran, yang sejuk, ini pun juga bisa dijadikan lahan untuk bagaimana agar umat ini selalu diberi PR-PR untuk selalu di antara mereka kemudian ditimbulkan saling mencurigai antara satu dengan yang lain, lalu kemudian bahkan emosinya diusik sedemikian rupa sehingga kemudian muncul kemarahan atau tindakan-tindakan anarkis dan lain sebagainya. Jadi terus terang, maka saya menggarisbawahi sekali lagi kewaspadaan kita semua agar masing-masing kita bisa menahan diri untuk bagaimana menyikapi kejadian-kejadian belakangan ini secara bijak, secara dingin, tapi tetap juga menangani ini secara tuntas. Jadi karenanya satu-satunya cara adalah membawanya ke proses hukum, tidak ada pilihan lain. Jadi penegakan hukum sehingga kemudian kita bisa memberikan sanksi sesuai dengan bukti. Apakah ini tadi itu motifnya betul-betul pelecehan atau penodaan, penistaan agama atau hanya sekedar kelalaian saja gitu. Pak Musni, tapi kalau kita bicara tentang yang namanya tadi Pak Menteri sempat sampaikan, harus dipilah-pilah, harus dihukum. Orang kita ini kan senang banget ngukum orang. Apa iya kalau memang ini nanti diberikan sanksi pidana yang begitu berat, otomatis hilang? Ya, jadi gini, kalau menurut saya yang paling diperlukan masyarakat kita dan bangsa kita itu bagaimana meningkatkan kualitas keberagamaan masyarakat kita. Jadi misalnya yang kita katakan itu ada pelecehan simbol-simbol agama. Saya beranggapan kan memang tingkat pendidikan masyarakat kita itu kan rendah sekali, Pak. Saya teringat apa yang dikatakan teman-teman dari LIPI itu, bahwa tenaga kerja Indonesia itu 75% itu pendidikan SD saja. Dan itu 90% tidak ada kepakaran, tidak ada keahlian apa-apa di situ. Dan juga beberapa waktu lalu itu Pak Anies Baswedan dalam suatu acara dia mengatakan itu pendidikan dari total masyarakat kita itu 76% itu tamat SMP dan tidak tamat SD. Jadi artinya apa? Jadi rendahnya pendidikan masyarakat kita itu menjadi masalah luar biasa yang kita hadapi ini. Jadi orang-orang yang rendah pendidikan itu tidak saja tidak mampu bersaing dengan sesama penduduk Indonesia, apalagi kita masuk masyarakat ekonomi ASEAN, tetapi mereka berada dalam kehidupan yang terpuruk secara ekonomi. Mereka miskin, kemudian banyak menganggur. Jadi kalau ada yang barang seperti untuk bahan, betul, itu akhirnya termanfaatkanlah dengan baik gitu. Betul. Jadi karena saya banyak melakukan penelitian di kawasan yang padat dan kumuh itu, saya merasa bahwa masyarakat kita ini betul-betul terpuruk secara ekonomi, dan itulah pentingnya pembinaan. Pembinaan yang saya perlukan itu adalah memberi kepakaran, keahlian untuk mereka bisa hidup layak. Kalau mereka hidup layak, saya kira tidak akan mau melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kira-kira pembinaan apa kemudian yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama dan juga Majelis Ulama Indonesia untuk membuat masyarakat Indonesia ini lebih teredukasi sehingga tidak lagi terjadi hal-hal seperti yang tadi sempat dibahas? Tetap bersama kami. Gestur akan kembali sesaat lagi.